Ada seorang suami yang berniat poligami. Tadi masih belum dapat jodoh, begitu dapat poligami, luar biasa. Namun istrinya tidak mengizinkan suaminya nikah lagi. Bahkan jika suaminya nekat menikah lagi, maka istrinya minta cerai. Mohon sarannya Ustaz. Taib. Teman-teman sekalian, pertanyaan pertama, kalau ingin mengamalkan segala hal, coba antum jangan langsung ambil hukumnya, tapi turunkan dulu turunan-turunannya. Itu poinnya. Apa diantara turunan poligami? Misal kita ambil Quran surah keempat, dari ayat yang ketiga, teruskan sampai ayat ke-6-nya. Biasanya ibu-ibu suka loncat ini, begitu baca ayat 1, ayat 2 langsung 4 gitu kan. Papa mau pengen setoran Quran, baik, baca mah surat An-Nisa. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat kedua lancar, langsung ayat keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Kok ayat 3 nggak dibaca mah? Buat papa. Masya Allah. Ayat ketiga tentang poligami. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lihat baik-baik, jika Anda khawatir bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu Anda punya amalan-amalan lain yang amal ini nggak bisa Anda kerjakan kecuali menuntut bertambahnya istri. Jadi memang Anda tertuntut mengerjakan satu amalan yang nggak bisa Anda kerjakan sendirian dengan istri Anda. Perlu ada bantu yang lainnya bagi pasangan Anda. Kalau istri nambah suami, mustahil. Nggak bisa. Tapi suami nambah istri memungkinkan. Tapi kapan menambah istri itu? Ketika ada amalan-amalan dalam syariat yang menuntut Anda untuk bisa mendapatinya. Contoh, di masa Nabi kasusnya anak yatim. Anak yatim kasusnya. Nah, lihat baik-baik ini yang paling indah. Jadi, begitu ada dua orang berumah tangga di masa Nabi SAW, itu tugas pertamanya adalah memberikan tarbiyah dulu di rumah tangga. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa hak suami, apa hak istri. Hak dan kewajiban ini bukan cuma urusan dunia, tapi mereka membuat visi yang mengantarkan mereka sampai ke surga. Misal, ini Allah titipkan mamah kepada papa supaya papa bisa memberikan perawatan kepada mamah yang bisa mengantarkan ke surga, dan mamah dititipkan papa oleh Allah supaya mamah bisa menyempurnakan kekurangan papa supaya bisa kita sama-sama ke surga. Lalu buat visi amalannya, apa kelebihan mama, apa kekurangan papa, apa kelebihan papa, apa kekurangan mama. Kemudian mereka keduanya beramal. Setelah itu lihat baik-baik. Setelah keduanya paham tentang visi kehidupan bahwa ini cuman titipan, maka dua-duanya ini akan berusaha bagaimana dengan titipan itu keduanya kompak mencari bekal ke surga. Di istri Anda itu titipan dari Allah supaya menyempurnakan agama Anda yang bisa mempercepat Anda ke surga. Suami Anda titipan dari Allah yang bisa membimbing istri supaya cepat ke surga. Kalau dua-duanya paham bahwa visi keluarga itu sesungguhnya cara cepat mengantarkan dia ke surga, maka dia akan mencari amalan bersama supaya sama-sama bisa ke surga. Zaman Nabi, amalan yang paling besar itu dulu merawat anak yatim. Dulu, banyak para sahabat yang meninggal dunia karena jihad. Istrinya merawat di rumah, si fulan meninggal, meninggalkan anak, ada 8 anak, ada 9 anak, ada 7 anak, ada 5 anak. Dibangunlah kemudian visi ini oleh rumah tangganya. Lihat baik-baik. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Ini ada yang 9 anak, ini yang 8 anak, ada yang 7 anak. Lihat baik-baik. Ketika ingin dirawat oleh si fulan, dia tidak bisa mampu memperhatikan seluruhnya. Yang ini kelihatan, yang ini tidak. Yang ini terawat, yang ini tidak. Maka turunlah kemudian ayat dalam Al-Quran salah satunya. Jika ada seseorang ingin berbuat amalan-amalan baik, merawat anak-anak yatim ini, kalau dia tidak bisa merawat sendirian atau bahkan dengan istrinya, maka silahkan Allah perkenankan mencari istri yang lain untuk dalam motivasi merawat anak-anak yatim ini. Maka didiskusikan dengan istrinya, mau nggak ada amalan ke surga?
yang mengantarkan kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mau nggak jadi tetangga Nabi? Bukankah Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah? Saya dengan pemerhati anak yatim akan seperti ini di surga. Tinggalnya dekat begini. Didiskusikan dengan istrinya. Maka dia berkata, kalau di dunia kita bersama Nabi, masa di akhirat kita terpisah? Baik, motivasinya kemudian diterima si fulan menikah lagi bukan ingin menghadirkan syahwat dunia. Bukan sekedar ingin dapat pasangan baru, bukan sekedar ingin dapat calon yang baru, bukan. Tapi motivasinya yang dibangun visi akhiratnya. Bagaimana dengan poligami ini kita mendapatkan langkah ke surga? Maka salah satu yang pertamanya, diskusi suami istri supaya bisa merawat anak yatim, dinikahi ibunya, supaya merawat dengan ini semua, plus dengan istrinya. Di istri pertamanya, istri keduanya, motivasi dinikahi istri kedua bukan ingin menikahinya secara syahwat dunia, tapi bagaimana merawat anak-anak yang ditinggalkan ini supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 9, 10, 11 anak. Itu poinnya. Jadi wajar kalau orang dulu itu kadang-kadang ketika menikah dia nggak pilih-pilih. Mau cantik, mau setengah cantik, mau kelihatan kurang cantik, karena motivasinya bukan karena cantiknya, motivasinya adalah ada anak yang harus dirawat. Coba cek lagi. Nah, barangkali saya mungkin punya kesimpulan kalau teman-teman yang ingin poligami ini kemudian dapat penolakan dari istrinya karena membangun visi akhirat dan tarbiyahnya belum maksimal. Coba dicek dulu teman-teman sekalian. Cantik itu memang relatif, kalau jelek itu mutlak, kata pada kebanyakan orang. Tapi poinnya bukan terletak pada cantik dan jeleknya. Poinnya adalah antum itu menerapkan syariah cuman ingin pengen nikahnya saja atau ingin membangun nilai ketaatan kepada Allah. Kalau itu dibangun dengan ketaatan kepada Allah, demi Allah saya katakan, Allah akan berikan jalan bagi Anda. Allah akan berikan jalan bagi Anda. Ya, jelas ya? Itu cuma contoh, turunan lainnya banyak, ya. Sudah ya? Alhamdulillah. Dibuka dengan pertanyaan cari jodoh, ditutup dengan poligami. Baik. Cukup dulu ya. Saya sudah lebih 4 menit dari apa yang saya sampaikan. Kesimpulan. Satu, ini semua nanti kita kumpulkan, dijawab di pertemuan lain. Kesimpulan pertama, kitab ini insya Allah pelajarannya akan membimbing kita untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah, supaya dengan itu Allah menurunkan rahmat dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kitab ini dikarang oleh ulama besar yang punya pengetahuan dalam, kemudian punya karisma dalam kehidupannya sehingga banyak dihormati oleh para murid-muridnya. Jika Anda ingin mendapati turunan keilmuannya, maka amalkanlah seperti beliau berusaha mendapatkan pengetahuannya. Kita telah turunkan pengetahuan-pengetahuannya, mudah-mudahan dengan itu semua kita dibantu oleh Allah untuk bisa mendapati kebaikan-kebaikan dimaksudkan. Terakhir, insya Allah saya akan kirimkan khusus untuk wilayah Lampung, ada sekitar 700 buku nanti saya titipkan, susulan dari yang dulu namanya Kitab Al-Majmu', ya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Nanti kami kirimkan, mudah-mudahan bisa dipaketkan. Silahkan nanti diatur saja bagaimana baiknya, apakah nanti dari wilayah atau per masjid dan sebagainya. Yang pasti kami coba siapkan kuota sebanyak 700 buku. Gratis, tidak diperjualbelikan. Ya, dan sudah ada yang beli, antum tinggal ambil saja dan coba silahkan pelajari dengan baik. Yang kedua, insya Allah kita akan mulai pendidikan kader ulama di bulan ini, bertempat di Bekasi, dan kami sudah mendapatkan satu perwakilan dari Lampung, ya. Kalau barangkali ada satu lagi, nanti kami coba tunggu. Syaratnya akan lebih baik kalau hafal minimal 15 juz Al-Quran dan ada sedikit basic bahasa Arab. Itu insya Allah akan dididik selama 3 bulan. Ada masyayikh, syekh-syekh juga dari Timur Tengah. Pendidikannya gratis, kami berikan tempat tinggal yang layak. Insya Allah kebutuhannya juga diberikan, termasuk tiketnya nanti kami tanggung untuk bolak-balik dan sebagainya. Ya, jika ada yang harus kemudian jadi beban, semacam kalau kuliah nanti kami bayari kemudian uang semesternya untuk kemudian fokus belajar. Kalau ada tuntutan pekerjaan, kami akan tanya berapa penghasilannya selama sebulan, kami ganti penghasilannya supaya keluarganya itu bisa tenang untuk merawat anak-anak dan suaminya bisa fokus untuk belajar. Ya, dan yang terakhir, insya Allah teman-teman sekalian, pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan kajian kitab ini. Nanti kitab ini saya akan coba copy. Ya, setiap kita belajar, nanti bagian kitabnya saya kopikan. Nanti insya Allah akan dibagikan pada teman-teman semua, sehingga yang belajar itu punya catatannya. Ya, insya Allah ini masih asli, masih bahasa Arab. Ya, masih asli itu. Ya.
Dan setiap kita pelajari, saya kemudian terjemahkan, saya berikan pemahamannya, sehingga mudah-mudahan dengan pelajaran itu pun kita bisa memahami dan menambah kosakata dalam bahasa Arab kita. Demikian saya sampaikan. Jika ada benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.